Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Rau, masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar rekan Rau semuanya ya. Dan kita masih tentunya sebenarnya kita sudah beranjak pada sebuah program baru ini rekan Rau, yaitu Observasi Rau. Nah kalau tadi di Raw Slowdown Una bagiin info, kemudian putarin musik terhits. Nah kali ini kita bakalan talk show bersama dengan orang-orang spesial ya di malam hari ini. Karena berhubung juga Una baru pertama kali jumpa secara on air bersama mereka. Kalau off air mah udah sering ya. Kalau on air baru pertama kali. Oke deh, yang mereka adalah kawan-kawan kita dari Uinsu nih rekan Raw. Oke deh, kayaknya langsung aja Una sapa dulu ya mereka semuanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai, selamat malam Kak. Rekan Roy juga. Iya, selamat malam. Gimana nih kabarnya bertiga? Alhamdulillah baik. luar biasa sehat. Alhamdulillah. Oke, kali ini ada 2 bidadari, 1 pangeran ya. 2 bidadari cantik, 1 pangeran. Oke, mungkin sebelum-sebelumnya rekan Rau memang udah pada kenal, tapi nggak masalah ya. Kita kembali kenalan dulu karena baru perdana on air dengan Una itu, jadi yang namanya tak kenal maka tak sayang itu masih berlaku tentunya ya. Oke deh, boleh dari pangerannya duluan nih. Oh iya. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Rau. Nah, perkenalkan nama saya Hengki Sugeng Armando, biasa dipanggil Hengki. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Kebetulan Hengki di sini sebagai narasumber dan PKL juga di Rau. Itu sih. Oke, namanya di tengah kayak ada Jawanya, orang Jawa ya? 100% Jawa. Batak. Oh, Batak. Tapi Dijebak ya. iya, soalnya tadi udah dengar kan namanya di tengah kayak mirip-mirip nama Jawa gitu. Jadi kirain tadi orang Jawa. Enggak, Mandailing sih. Marganya apa? Harahap. Waduh, bayangin dong. Iya, bayangin. Oke deh, kita pindah kepada Mbak cantik yang berada di tengah ya. Oke, boleh diperkenalkan dulu ini. Baik, selamat malam rekan Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astika Yogi Pratiwi. Kalian bisa memanggil nama saya Yogi. Saya di sini sebagai narasumber juga sama seperti saudara Hengki teman saya. Oke, ini dari mana alamatnya tadi Yogi? Yogi alamatnya dari Medan. Oh, Medan, asli Medan. Enggak, Yogi asli Solo. Oh, asli Solo, Jawa asli. Asli Ori. Ori. Oke, by the way nama Yogi itu sebenarnya untuk cowok nggak sih? Iya sih, dia untuk cowok sih Kak. Saya juga bingung kenapa teman-teman saya manggil nama saya Yogi. Mereka kayaknya lebih nyaman manggil Yogi, nggak mau manggil nama Tika gitu. Nggak mau. Tapi biasanya dipanggil apa nih selain Yogi? Di rumah dipanggil Tika, di lingkungan rumah aja. Kalau udah di luar Yogi dong, kemana-mana Yogi gitu. Iya. Soalnya udah juga punya teman namanya Yogi, dan Iya. kebetulan cowok, makanya waktu pertama dengan Yogi kok cewek ya. Jadi gitu. Oke deh, boleh pindah kepada Mbak yang selanjutnya nih, ada siapa ini? Baik, selamat malam Kak Una, rekan Rau. Perkenalkan saya Risma Dona Siregar, dan di sini sekarang sebagai narasumber dan juga lagi PKL sama seperti Kak Yogi dan teman saya Hengki. Oke, ini alamatnya di mana? Dari Gunung Tua, Pak. Oh, dari Gunung Tua. Oh, deket Iya, Gunung dekat. Tua ya. Bisa bolak-balik nih, tapi bolak-balik nggak nih dari Gunung Tua ke Sidimpuan? Selama PKL belum pernah, Pak. Belum Tapi pernah? enggak sih, bukan bolak-balik, tapi ngekos di sini Oh, selama kos di PKL. sini. Dan belum pernah pulang kampung juga. Oke, kalau Gunung Tua itu terkenal dengan sawit, kemudian terkenal dengan yang namanya alame. Ulame atau alame di sana? Alame. Alame. Wah, kapan-kapan boleh dibawa ya. Soalnya satu kampung juga sama Satu Hengki. kampung ya? Oh iya, satu Iya. kampung. Oh, satu kampung. Oke deh kalau begitu. Tapi muka Dona ini ringannya nggak asing loh sama Una. Iya, Kak. Iya, nggak nyangka sih waktu kemarin kita cicit ya secara off air, rupanya Dona ini adik kelas Una ya waktu SMA. Satu alumni. Satu alumni ternyata kita, tapi beda angkatan ya rekan Rau. Oke deh kalau begitu, ini ada 3 orang yang bertugas menemani Una di malam hari ini ya. Nah kali ini kita bakalan berbicara seputar pendidikan Islam. Nah karena memang tema kali ini tuh bisa kita bilang lagi trending juga, banyak yang mempermasalahkan pendidikan zaman sekarang itu bagaimana ya.
terutama yang daring katanya ya tidak sesuai dengan inilah, tidak sesuai dengan itulah. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa juga yang selalu up to date pasti tahu banget tentang topik ini ya. Jadi yang orang mau tanyakan ini, sebenarnya kalau menurut kalian bertiga apa itu pendidikan Islam? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Dona duluan. Kalau dari Dona sendiri, pendidikan Islam itu adalah sebuah sarana di mana sarana ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan masyarakat, terutama generasi penerus Muslim gitu kan Kak, untuk mendalami atau mengetahui lebih dalam lagi tentang Islam gitu. Nah, di sini di dalam sarana ini pendidik mempunyai kewajiban untuk untuk berbagi ilmu dan mengajar anak didiknya, untuk mengajar anak didiknya itu terkait Islam tentunya gitu. Dan cara pengajarnya itu juga bisa secara formal dan juga non formal gitu. Itu sih Kak kalau dari Dona, intinya lebih ke sarana gitu. Lebih ke sarana. Sarana yang lebih fokus kepada ajaran Islam gitu. Oke, kalau Yogi sendiri gimana nih menurut Yogi? Baik, kalau menurut Yogi itu pendidikan sendiri mempunyai arti pembelajaran pengetahuan atau keterampilan yang dibawa bimbingan. Jadi pendidikan Islam itu merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan kita gitu, masyarakat, peserta didik mewarisi ilmu yang berwawasan agama Islam. Dan pendidikan Islam ini bersifat universal yang mengandung aturan, juga mengatur aspek kehidupan masyarakat yang bersifat ubudiyah atau mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga bersifat muamalah, mengatur hubungan manusia dengan sesama. Jadi pendidikan Islam itu memberikan ilmu untuk mengatur hubungan kita kepada Tuhan kita dan juga hubungan sesama manusia. Begitu Kak Una. Oke, dan untuk Hengki sendiri gimana pendapatnya? Sebelumnya nih, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sebuah instruksi di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya di mana bahwa pendidikan menurutnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan dapat mencapai kehidupannya. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan itu bagaimana cara mendapatkan jati dirinya. Nah, kita compare ke Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pencarian jati diri, ya, dimana di dalam pendidikan ini tertanam karakter-karakter Islami. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pendidikan menanamkan 18 karakter bangsa di Indonesia. Begitu juga dengan Islam. Nah, dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Itu sih menurut Hengki, Kak. Jadi intinya pendidikan Islam proses pencarian jati diri berlandaskan Al-Quran dan hadis. Oke, ya itu tadi kalau pendidikan Islamnya ya. Jadi kalau kita lihat mungkin di zaman dulu dengan yang sekarang itu, apalagi zaman milenial yang sekarang ini, pasti pendidikan Islam itu tentu berbeda ya. Jadi kalau menurut Yogi terlebih dahulu nih, pendidikan Islam di era modern ini bagaimana? Iya, seperti yang kamu tanya tadi, pendidikan dulu dan sekarang pasti sangat beda-beda jauh ya Kak ya, sangat jauh sekali. Dimana pendidikan dulu tuh masih pendidikan ya tatap muka tuh harus hadir gitu kan, wajib hadir. Dan kita lihat sekarang berbanding terbalik gitu. Kita di mana, orang di mana kita bisa belajar gitu kan. Jadi pendidikan Islam di era modern ini pasti sangat banyak tantangannya Kak Una. Tantangannya itu dihadapi umat Islam tentang modernisasi dan globalisasi yang memaksa kita untuk terus mengeksplor istilahnya pemikiran kita lebih luas lagi. Dalam pendidikan Islam juga tantangannya pastinya di bidang bagian media, karena media untuk pembelajaran kepada anak didik juga harus diperbaharui seperti itu Pak Una. Dimana para guru harus merekonstruksi ulang gitu bagaimana tata ulang pembelajaran mereka agar menghasilkan SDM yang pastinya sesuai dengan era saat ini. Itu sih.
Oke. Kak Yogi. Itu dari Yogi ya. Kalau dari Dona gimana ini Dona? Baik, Kak Una, kalau menurut Dona, pendidikan Islam di era modern sekarang ini bisa kita lihat kalau menurut penilaian Dona itu ada dibandingkan berdasarkan sejarahnya gitu ya Kak, sudah banyak mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Nah, bisa kita lihat sekarang ini banyak pesantren-pesantren yang sudah semakin bagus dan juga melahirkan penerus-penerus muslim gitu kan, yang semakin banyak gitu kan. Dan kalau menurut Dona itu, tapi di samping itu juga ada juga beberapa pesantren yang kurang mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Walaupun kita berada di misalnya yang khusus pendidikan Islam gitu kan Kak, pesantren, tetapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman di mana teknologi semakin canggih. Dan di sini kita harus bisa menyeimbangkan pendidikan itu baik dari pendidikan Islam dan juga iptek gitu. Jadi menurut saya di era modern sekarang ini ada beberapa sekolah-sekolah Islam yang sudah mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik, dan juga menurut Dona masih ada beberapa tempat pendidikan Islam itu yang masih kurang baik mengikuti perkembangan teknologi di era modern ini. Seperti itu sih Kak menurut pandangan Dona. Oke, terima kasih Dona. Kemudian kita berpindah kepada Hengki dulu ya. Kalau dari Hengki sendiri gimana nih? Nah, menurut saya pendidikan Islam di era modern ini bisa dikatakan baik ya, bahkan sudah mencapai apa yang diceritakan pemerintah. Di mana tadi balik lagi Hengki bilang sudah mencapai 18 karakter bangsa. Seperti yang kita lihat, hampir di kecamatan bahkan di desa-desa yang ada di Indonesia itu sudah ada pendidikan Islam. Kita lihat seperti pesantren modern, pesantren yang masih menganut tradisionalisme, pendidikan tahfiz, bahkan sekolah Islam terpadu. Iya benar. Nah, itu merupakan suatu kemajuan, bahkan bisa bersanding di era modern sekarang. Kita lihat seperti yang dibilang saudari Dona, banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang dari pendidikan Islam, dari pesantren tradisional, dari pesantren modern bisa menjadi tokoh di Indonesia. Kita sebut Menteri Hukum dan HAM di Indonesia untuk saat ini berasal dari salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Itu merupakan suatu kemajuan. Dan bahkan di generasi-generasi yang akan datang, pesantren itu akan mencetak tokoh-tokoh, bahkan harapan kita orang nomor 1 Indonesia sih Kak. Jadi menurut Hengki, pendidikan Islam di Indonesia tidak akan telan dimakan waktu dan akan terus bersanding dengan namanya era modern tersebut sih. Oke deh, terima kasih untuk Hengki, kemudian Yogi dan juga Dona ya. Tapi kita masih belum selesai ya rekan Rau, karena nanti kita juga bakal hadir kembali dengan topik yang sama, tetapi dengan pertanyaan yang berbeda tentu saja ya. Oke, jangan kemana-mana, kita break sebentar, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Tak salah kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Rau masih bersama dengan Una dan juga tentunya mahasiswa dari UIN Sumatera Utara ya. Oke, masih semangat gak nih? Masih dong. Semangat dong Kak. Ya harus semangat kan ya. Karena topik kita di malam hari ini memang ya cukup menarik banget. Apalagi ini memang sangat disinggung saat ini. Oke, kita kembali. Ini Una mau ngajuin pertanyaan lagi nih. Tadi kita sudah membahas tentang pendidikan Islam itu apa dan juga pendidikan Islam di era modern ini bagaimana. Dan seperti yang dikatakan oleh Hengki, kemudian Yogi dan juga Dona, media berpengaruh pada pendidikan. Nah, jadi kira-kira apa nih tantangan pendidikan Islam di era modern? Kemudian sebutkan juga ya hambatannya, mana tahu ada nih. Pasti di balik tantangan itu ada hambatan. Boleh, silahkan siapa terlebih dahulu? Ayo. Oke, silakan. Dulu nih ya. Oke. Oke. Silakan. Oke. Tadi kan
kakak nanya nih, apa sih tantangannya pada pendidikan Islam di era modern? Tentunya ada dong. Yang pertama yaitu Hengki simpulkan di IPTEK, di ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di IPTEK yang semakin hari semakin berkembang, bahkan semakin majunya IPTEK ini, bisa dikatakan santri ataupun pendidikan Islam hampir tertinggal gitu ya. Apalagi kita bandingkan di pendidikan umum. Nah, pendidikan Islam harus bisa bersaing, bahkan merangkul agar pendidikan Islam tersebut kembali lagi tidak termakan oleh waktu. Nah, hambatannya kenapa pendidikan Islam itu tertinggal, yaitu disebabkan oleh SDM-nya kak, sumber daya manusianya. Yang dikatakan kawan kita Dona tadi, ada beberapa nih kak pesantren yang masih tertinggal kan. Iya, benar. Saya kutip tadi, itu merupakan salah satu hambatannya sih kak, sumber daya manusia di beberapa pesantren, di beberapa pendidikan ataupun institusi Islam itu masih kurang kak. Nah, yang kedua, kesehatan moral. Nah, itu merupakan tantangan di era modern. Bisa kita lihat kak, kesehatan moral pada saat ini, bahkan di depan orang tuanya dia Ya, berbicara kasar, membuka aurat di depan umum, itu merupakan tantangan dari pendidikan Islam, ya, di mana pendidikan Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis tadi. Itu merupakan tantangan sih kak kalau menurut Hengki. Oke, itu dia kalau dari Hengki. Kemudian kita pindah ke Dona dulu ya. Kalau dari Dona sendiri gimana nih Don? Kalau menurut Dona sendiri, tantangannya itu yang pertama tantangannya itu adalah sekarang semakin banyaknya jenis pendidikan itu kak. Bisa dibilang jenis mata kuliah sih, kalau menurut saya sebagai mahasiswa. Jadi generasi penerusnya pun bingung gitu. Sampai kalau pendidikan Islam kan udah ada dari dulu kan kak, tapi seiring berjalannya waktu dan zaman juga semakin canggih gitu, generasi penerus itu udah tahu kalau misalnya nanti ini dunia akan semakin canggih gitu, harus akan terikat dengan teknologi gitu kan kak. Jadi datanglah generasi ini berpikiran bahwa saya harus bisa nih, saya mau kuliah ngambil jurusan ini, mau yang berhubungan teknologi misalnya, sehingga menurut Dona pribadi kayak mata kuliah tentang pendidikan Islam itu dibelakangkan gitu kak, demi mengejar teknologi masa depan nanti gitu kan Iya, kak. iya, benar. Dan hambatannya menurut Dona selain SDM seperti yang dibilangkan Hengki, menurut Dona ekonomi sih kak. Kan nggak semua nih generasi bisa dibilang kayak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi seperti itu, karena ekonomi sehingga terhambat gitu. Kalau misalnya dia pun ingin melanjutkan pendidikan di bidang Islam, karena ekonomi dia stuck lulus, ada yang bahkan setelah lulus SD udah berhenti di situ aja gitu, nggak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi gitu. Dan walaupun dia ingin memilih jurusan yang misalnya berbau teknologi gitu, karena ekonomi tadi nggak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti itu. Selain SDM, ekonomi juga menjadi hambatan sih menurut Dona Kak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu. Oke, itu dia kalau dari Dona. Nah, dari Yogi nih. Nah, kalau dari Yogi sendiri kan Hengki udah bilang tantangan utamanya tadi itu dari TEK dan SDM. Kalau dari Dona tadi ekonomi ya Dona ya. Nah, kalau menurut Yogi sendiri tantangan utamanya juga sama ITEK gitu. Tapi yang paling utama tantangannya itu mindset sih kak. Pola pikir orang tua yang terkadang mereka ngapain sih masuk ke situ gitu kan. Ngapain gitu, bagus masuk ke sekolah yang memang langsung kerja, bisa langsung kerja, langsung praktek. Kalau itu mau jadi apa sih nanti besarnya gitu kak. Tantangan yang paling utama itu pasti dari orang tua. Terkadang nih kak, anak itu aku pengen loh sekolah di sini, aku pengen gini gitu kan kak. Tapi orang tua gak usah, langsung dipatahkan saya benar-benar kak. Jadi
mereka kurang menerima gitu anaknya tuh ingin membuka diri seperti itu. Nah, hambatan yang gimana ya, yang pastinya menghalangi gitu kan, ekonomi juga pasti ekonomi, dan juga ke gimana ya, kalau Yogi ngomong sih kayak kita dalam diri tuh belum mampu menanamkan apa yang kita mau, masih lagi kesana kesana sini, apalagi di zaman modern ini kan kita tahu bahwa ilmu-ilmu dari luar itu langsung masuk gitu aja Kak, langsung masuk tanpa disaring gitu kan. Nah, itu membuat hilangnya nilai tradisi, adat istiadat kita, sopan santun kita. Yang pasti mindset kita tuh, aku pengen yang jadi nggak perlu deh menyampaikan agama, menyampaikan pendidikan gitu Kak. Jangan pendidikan agama, pendidikan umum aja dikesampingkan gitu, moralnya dikesampingkan. Seperti itu sih Kak, menurut Yogi sendiri. Oke, itu dia tadi sudah lengkap bertiga ya. Hengki sudah kan? Udah. Kirain takut kelupaan ya salah satu. Oke nih, jadi berdasarkan statement yang disampaikan oleh Yogi ya, jadi gimana nih menurut pendapat kalian bertiga tentang pendidikan Islam sekarang ini ya, sekarang khususnya di negara kita sendiri, yang katanya pelajaran ini mau dihapus lah, pelajaran itu yang mau dihapus, dan penghapusan pelajaran ini tuh terkait dengan agama tentunya. Boleh dijawab dulu, siapa terlebih dahulu nih? Yogi dulu deh, karena Yogi tadi yang ngasih statement ya. Boleh. Iya, baik. Aduh, ini berat sih sebenarnya kayak bahas, tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau Yogi salah berkata maaf deh. Nah, kalau menyikapi masalah tentang pembelajaran dihapus sih gimana ya, Yogi mau ngasih statement juga takut salah. Iya benar kan Kak. Tapi ya saya sebagai warga negara yang punya hak untuk berbicara sih kan. Iya benar. Ya, kalau untuk itu sebaiknya kita tuh nggak boleh sih sebenarnya menyampaikan ini harus dihapus, pembelajaran ini harus dihapus gitu kan. Pendidikan Islam ya tetap pendidikan Islam gitu kan. Kalau sekolah Islam ya mau menghapus pembelajaran itu nggak bisa menurut saya kan, karena namanya udah diatur gitu kan oleh Kemenak gitu. Kalau untuk di pendidikan Islam di sekolah umum kalau mau dikurangi mau berapa, apa yang dipelajarin gitu ya, apa yang dipelajarin. Saya mirisnya sih kadang kayak gitu sih Kak, mirisnya orang kadang statementnya udahlah itu dihapus nggak apa-apa, yang penting pembelajaran ini nanti kan makin kesini kan yang dipakai sih bukan itu. Mindset itu tadi yang susah diubah gitu kan Kak. Mereka nggak mau membuka pola pikir bahwa pendidikan ya Islam ini sangat penting untuk menunjang masa depan kita, karena kita tahu bahwa ilmu-ilmu dari pendidikan Islam ini sebenarnya sangat fleksibel, sangat fleksibel di setiap zamannya. Jadi pola pikir yang harus diubah dari utamanya kita sendiri, dari keluarga kita, untuk menyikapi pendidikan Islam di era modern ini, Kak. Seperti itu menurut Yogi, Kak. Oke, boleh kita geser ke Hengki terlebih dahulu. Kalau menurut Hengki sih Kak, seseorang kan pasti bebas nih berpendapat. Iya. Ada kalanya sih gimana ya, pemerintah ini buat opsi sebelum, kalau menurut Hengki nih, sebelum undang-undang disahkan, berarti kan itu belum sah gitu. Itu hanya opsi dari pemerintah, itu pilihan agar mungkin tadi si siswa bahkan si mahasiswa fokus dengan apa yang dia, what is the passion gitu, apa passionnya gitu. Ada kan sebagian passionnya itu contoh di iptek, udahlah iptek aja, ngapain belajar agama gitu, nggak bisa habisi waktu kayak gitu. Mungkin itu opsi dari pemerintah. Kalau menurut Hengki pribadi sih Kak, gak apa-apa pemerintah bebas beropsi, toh kita kok yang memilih gitu sih sebelum undang-undang disahkan. Oke, iya benar-benar. Istilahnya belum ada aturan yang jelas ya untuk itu. Benar Kak. Oke deh, dan kita beralih kepada Dona ini ya. Dona, pasangan kamu Doni mana Dona? LDR. Oke deh, boleh dijawab dulu Dona. Kalau menurut Dona Kak, seperti yang dikatakan kakak tadi kan penghapusan mata pelajaran itu gitu kan Kak. Kalau dari Dona pribadi sih pendapat Dona kurang setuju, karena walaupun bisa dilihat peminatnya sedikit begitu, tapi kan masih ada penerus-penerus dari pesantren-pesantren yang sudah mungkin mempelajari mata pelajaran itu mulai dari dasar gitu. Nggak mungkin lah itu nanti nggak ada peminatnya jika mungkin sudah di perguruan tinggi gitu kan Kak misalnya. Pasti ada yang
yang berminat di mata pelajaran itu gitu. Jadi nanti kalau itu dihapus, mereka yang menginginkan itu gimana gitu. Jadi kalau menurut Dona sendiri sih lebih baik pendapat Dona itu jangan dihapus. Tetaplah itu ada, tetapi kita generasi ini harus berpikir supaya gimana pelajaran itu bisa lebih banyak peminatnya gitu. Kita harus cari cara supaya mata pelajaran itu lebih menarik di mata generasi penerus, terutama yang mata pelajaran Islam tadi kan Kak. Gimana pelajaran itu lebih menarik untuk penerus-penerus Muslim di Indonesia terutama. Menurut Dona itu aja sih Kak. Oke, itu tadi ya menurut 3 mahasiswa dari UINSU ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti untuk sesi terakhir kita juga masih punya pertanyaan yang gak kalah menarik dari ini nih rekan Ro ya. Jadi mungkin untuk rekan Ro juga yang punya pertanyaan boleh bergabung bareng kita melalui via chat WhatsApp ya di nomor 082299996105 tetap di 105 Pro FM Your Lifestyle. Masih bersama dengan Una dan tentunya juga mahasiswa dari UIN Sumatera Utara ya. Masih tetap bersama dengan Hengki, Yogi, dan juga Dona. Oke deh kalau begitu kita masuk pada sesi terakhir ini ya. Di sesi terakhir ini bertiga masih pada semangat nggak? Pasti dong. Masih. Udah pada makan malam tadi kan? Udah. Oh ya udah kalau gitu Una nggak jadi deh. Mau rencana tadi mau bawain bertiga jadi nggak jadi deh. Nggak apa-apa sih, diet dibatalkan aja kan. Oh dia. Iya. Oh dia dibatalkan. Emang siapa yang diet sih? Nggak ada Ini perasaan mungkin kan. Atau jangan-jangan Hengki yang diet? Bisa jadi. Oke deh kalau begitu ya. Oke di sesi terakhir ini Una juga masih punya pertanyaan untuk bertiga ya, untuk bertiga. Nah, jadi ini kan Hengki, Yogi dan juga Dona saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam tentunya kan. Nah, jadi apa aja nih yang udah dikerjakan ataupun apa yang sudah diperbuat selama menempuh pendidikan di Universitas Islam untuk mewujudkan pendidikan Islam itu sendiri? Dari siapa dulu nih? Boleh? Boleh. Nah, terima kasih nih Kak, itu pertanyaan yang membuat saya senang nih. Boleh. Nah, pertama sih apa aja yang kamu lakukan agar pendidikan Islam itu tercapai gitu ya. Sebagai mahasiswa, saya ada komunitas yang bergerak di amal, amal sama dakwah Kak. Kita ada komunitas pilihan dari beberapa kampus di Medan, bisa juga kita buka cabangnya nanti di Sidimpuan, insya Allah. Kita itu punya ini Kak, punya dalam 1 bulan kita buat amal, nih baru kita dapat kumpulan donasi. Kita buat donasi dalam amal itu, kita buat donasi, baru kita langsung terjun ke lapangan yang minim Islam Kak. Seperti di daerah Toba. Di daerah Toba kita pernah sebelum corona nih Kak, kita pernah di daerah Toba tersebut seperti volunteer Kak, PEMA gitu Kak. Nah di situ sangat masyarakat sangat menyukai, bahkan gimana datang lagi gitu, karena Islam di sana sangat minim, orang itu sangat butuh gitu Kak. Yang kedua di dakwah Kak, di dakwah tentu di dakwah Islam itu sangat berperan karena untuk kemaslahatan umat Kak. Nah dalam hal itu kita juga banyak sekali mengadakan yang namanya tablik akbar. Pernah ketika di 2019, alhamdulillah kami mengundang Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, kalau rekan Rau tahu. Itu merupakan apa sih yang kamu lakukan sebagai mahasiswa Islam terhadap pendidikan Islam? Ada 2 sikap. Oke kita ke Dona dulu ya, kayak lagu dangdut itu deh, Dona katanya, silakan. Kalau dari Dona sendiri yang sebagai salah satu mahasiswa dari Universitas Islam kan Pak, yang udah Dona lakukan tentunya mengikuti pembelajaran di kelas itu ada mata kuliah yang yang berhubungan dengan Islam, karena kan kita kuliah di Universitas Islam gitu kan Kak. Otomatis kita mengikuti mata pelajaran mata kuliah yang berbau Islam juga ada gitu. Selain itu
di kampus Dona juga mengikuti organisasi apa ya, tidak bisa, Dona nggak bisa sebutkan nama organisasinya, tetapi organisasi ini menjurus ke dakwah seperti itu Kak. Dona mengikuti organisasi ini karena kan jurusan Dona di kampus itu jurusan umum kan Kak. Iya benar. Tapi tujuan Dona supaya Dona bisa dapat apa ya, Islamnya, ajaran Islamnya juga gitu kan Kak. Jadi di samping kelas, Dona mengambil organisasi yang berjurusan ke Islamnya gitu. Ya, pokoknya organisasi ini kegiatannya seperti berdakwah gitu Kak. Tapi di situ Dona belum jadi ininya sih, belum jadi seniornya, tetapi masih jadi anggotanya gitu. Ada kakak pembinanya gitu. Segera menjadi senior ya. Amin. Oke deh, kalau begitu terakhir kepada Yogi. Silahkan Yogi. Iya Kak Una, kalau untuk usaha yang udah Yogi lakuin, pastinya yang pertama Yogi lakuin untuk sekitar rumah Yogi dulu ya Kak ya. Yogi kayak misalnya nih buka belajar ngaji bareng bersama anak-anak sekarang gitu kan Kak. Apalagi anak-anak sekarang kan lebih, Kakak tahu dong media sekarang gimana, aplikasi-aplikasi iya. gitu kan. Jadi kurang, guru ngaji pun kurang kita lihat di mana-mana. Para guru ngaji tuh rata-rata kayak gini kan udah tua-tua ya kan Kak, nggak bisa dibohongi lagi kan. Jadi Yogi sama temen Yogi berinisiatif untuk kayak kita membuka pembelajaran mengaji gratis gitu. Dan juga Yogi sering kayak bikin suatu kumpulan-kumpulan kecil bersama anak-anak yang membahas tentang pembelajaran Islam secara gratis. Jadi kami juga bekerja sama dengan pengurus masjid yang ada di desa itu. Jadi kami mensosialisasikan bahwa pendidikan yang kami berikan, pembelajaran untuk anak-anak di sana itu secara gratis Kak. Jadi mereka juga oh ya udah ikut belajar seperti itu. Jadi lebih amal untuk pendidikan itu melalui masjid itu tadi dilakukan. Seperti itu sih Kak Yogi. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir ya, untuk Yogi, kemudian Hengki dan juga Dona di malam hari ini adalah harapan kalian bertiga terhadap pendidikan Islam ke depannya nih. Silahkan disampaikan harapannya ya. Siapa dulu? Hengki dulu Hengki boleh? dulu. Iya, Hengki. Oke. Boleh nih. Ini bukan ladies first lagi ya. Oke, silakan. Harapannya tentu besar ya Kak, karena saya bercita-cita nanti anak cucu saya bersekolah ataupun belajar di pendidikan Islam tentunya. Nah, pendidikan, karena walaupun bagaimana agama itu pasti nomor satu. Ya. Kita disandingkan, kita pun setiap langkah kita agama yang kita bawa gitu sih Kak. Dan semoga pendidikan Islam, baik dia pendidikan modern, tradisional, pendidikan Islam terpadu ataupun tahfiz, semoga nantinya bisa bersaing pada pendidikan umum tentunya. Ya, contohnya nih SMA Islam terpadu A menang Olimpiade Sains Internasional tingkat dunia gitu. Apa kita nggak bangga? Itu merupakan harapan besar sih. Contoh lainnya Yayasan Pesantren B, delegasi Indonesia untuk PBB gitu. Itu sih harapannya Kak, bisa bersaing untuk sekolah umum Kak. Oke, kita geser ke Yogi. Oke Kak, oke. Yang pasti yang Yogi harapin nih, pendidikan Islam itu yang pastinya bisa bersaing di era saat ini, dan juga para orang tua mendukung gimana supaya pendidikan Islam ini dapat terrealisasikan. Yang kita tahu juga pendidikan Islam kan sangat fleksibel nih, kemana aja bisa, dan sangat-sangat fleksibel lah pokoknya. Jadi orang tua juga harus bisa membuka mindsetnya dan membuktikan kepada kita semua, kepada anak-anaknya, bahwa pendidikan Islam itu sebenarnya sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus, dan sangat-sangat rekomendasi dari Yogi sebenarnya. Pokoknya pendidikan Islam itu sangat penting bagi kita. Itu sih Kak. Oke, terima kasih. Iya Dona, kali ini nggak ada syairnya ya. Silakan. Luar biasa sekali ya harapan Hengki sama Kak Yogi juga. Iya dong. Tentu harapan Dona juga sama seperti Hengki dan Kak Yogi, tetapi di sini Dona juga ingin menyampaikan harapan Dona tentang terkait pendidikan Islam sekarang ya Kak.
Kalau harapan Dona itu baik pendidikan Islam saat ini, baik itu formal maupun non formal, harapan Dona semoga bisa semoga bisa bangkit dengan mengikuti perkembangan teknologi seperti itu, supaya bisa seperti harapan Hengki bisa bersaing dalam hal apapun gitu. Intinya bisa mengikuti perkembangan iptek, terutama sih yang misalnya di pendidikan Islam yang tradisional seperti itu, Kak. Oke, ya terima kasih banyak sudah bergabung bareng Una di malam hari ini ya, untuk Hengki, kemudian Yogi dan juga Dona. Oke deh, sebelum mengundurkan diri dari udara ya rekan Ro ya, ada yang mau disalam-salam gak nih? Boleh, silakan, gak masalah. Aduh, ini pagi tunggu nih, boleh salam-salaman ya Kak ya. Yang pasti Yogi mau kirim salam sama kedua orang tua Yogi yang ada di Medan. Untuk Bapak Yogi selamat bertugas, semoga sehat selalu. Untuk Ibu Yogi juga, untuk saudara-saudara Yogi yang ada di Siantar juga semoga sehat selalu. Untuk teman Yogi, untuk Putri Sari, untuk Fitri, untuk Sadia Fajrin, untuk Rahmi Azina Putri Pasari, Bu, jangan lupa makan kaliannya, sehat selalu dan cepet-cepet selesaikan judul untuk pengajuan judul skripsinya ya. Udah senggol lagi. Tersinggung. Jangan tersinggung ya, pokoknya siapin segera ya biar skripsian sama. Oke, terima kasih. Oke, silakan nih Hengki ataupun Dona, silakan. Terutama orang tua sih Kak, keluarga yang paling utama. Dan untuk kawan-kawan di komunitas hijrah bareng, ayo sama-sama kita buat volunteer lagi nih untuk kemaslahatan umat. Itu aja. Udah. Oke deh. Kita geser ke Dona. Dona jangan lupa ya, Doninya disalamin. Doni yang jauh di sana. Oh ya. Dona mau kirim salam nih buat orang tua sama adik-adik di rumah. Doain Dona bisa pulang kampung, Amin. dapat hari libur sama PKL. Terus kirim salam juga buat teman Dona yang lagi di kos yang ganti shift PKL-nya. Jangan lupa makan malam. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung bareng Una di malam hari ini ya. Semoga bisa bergabung lagi lain hari bareng Una tentunya, ataupun bareng LCKC lainnya. Oke deh, kalau begitu rekan Rau, itu dia tadi percakapan kita ya, walaupun tidak singkat, padat dan jelas, tapi setidaknya sudah memberikan malam yang terbaik di Rabu malam ini ya. Jangan kemana-mana karena nanti udah bakal hadir kembali. Stay terus on 105 FM, your lifestyle. Don't stay awake for too long, don't go to bed, I'll make a